pilkada serentak di beberapa tempat di daerah Indonesia, pemilihan gubernur, wali kota, bupati, sudah kita lalui dan banyak lembaga survei yang sangat kredibel telah mengeluarkan hasil quick count atau hasil hitung cepat. Nampak mungkin bagi kita sebagian melihat berita atau mendengar bahwasanya ada mungkin yang sesuai dengan prediksi kita, oh si A si B adalah menangnya, atau yang tadinya dalam prediksi kita akan menang ternyata tidak menang. Nah, ada satu fenomena baru bahwasanya hampir seluruh keluarga dari pejabat-pejabat yang sedang menjabat atau sebelumnya menjabat yang melanjutkan mungkin karir orang tuanya dan seterusnya, hampir semuanya menurut lembaga survei itu terpilih atau menang. Ini adalah satu fenomena mungkin ya. Atau nanti kita akan dengar perbincangan kita malam ini. Nah, satu hal lagi, bahwasanya kita melihat bahwa banyak sekali calon-calon kepala daerah itu yang umurnya atau usianya sangat muda. Ya, kira-kira mau dibawa kemana Indonesia ini? Apakah K-pop nanti akan merajalela Indonesia karena anak muda gitu ya? Atau hal-hal yang lainnya. Nah, untuk itulah malam ini kita akan coba obrolkan. Kalau bahasa evaluasi itu terlalu berat ya, kita akan coba obrolkan baik tentang pilkadanya sendiri ataupun setelah pilkada atau pasca pilkada. Malam ini telah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa, bahwasanya acara ini adalah What and Who yang seharusnya dipandu oleh abang saya, Bang Edward. Bang Edward, selamat malam, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kemudian ada Mas Yogi, ya, adalah anggota tetap ya dari What and Who. Apa kabar Mas Yogi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kebetulan juga ini ada tamu tak diundang ya. Tamu nasar. Iya, tamu biasa. Kebetulan hadir di sini ya sudah. Saya ajak saja minggu ya, sebagai masyarakat awam, bagaimana pandangannya terhadap pilkada ini? Ya mungkin langsung saja ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bang Edward, Mas Yogi, dan narasumber yang kita. Oke, silakan Bang Edward. Iya, terima kasih. Senang sekali malam ini kembali bisa hadir di channel ini, menjumpai subscriber channel Makuang untuk melepas rindu dan bersilaturahmi, bincang-bincang ringan walaupun topiknya cukup berat, tapi ya ini ya sekedar sharing saja, bukan sesuatu yang sangat serius. Apa yang sudah kita jalani dan kita alami, dan harapan-harapan yang kita harapkan terjadi di kota kita, di daerah-daerah yang terjadi pemilihan, dan di Indonesia secara umum. Ya mungkin apa ya, kita mulai saja ya sekedar dengan Mas Yogi dulu lah, kira-kira apa catatan-catatan atau perasaan-perasaan yang dialami dalam pelaksanaan pilkada kali ini, khususnya ini pilkada yang agak unik ya, di mana terjadi pada saat pandemi COVID, sehingga banyak orang yang khawatir akan terjadi klaster, akan terjadi penularan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ternyata ini pilkada ini berjalan katakanlah sampai dengan hari ini cukup baik dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Walaupun ini belum sempurna, ya, tetapi paling tidak kita bersyukur dan mengapresiasi pelaksanaan pilkada ini. Tapi kita mulai dari Mas Yogi dulu lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi penonton semua dimanapun berada. Tadi seperti dikatakan oleh Bung Edward, bahwasanya malam ini kita juga akan bicara bincang ringan lah. Kalau evaluasi berat tadi katanya. Kita bukan ahlinya, jadi yang ringan-ringan saja. Dan ya pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya ini para kandidat dimanapun berada, yang tentunya semua berharap masyarakat yang sudah memilih para pemenang ini berharapnya agar pemenang tetap amanah, dan ya lebih ramah
Jadi jangan marah-marah. Pemimpin boleh marah, tapi nggak boleh itu marah-marah. Nah, itu kalau marah-marah itu justru menunjukkan ketidakmampuan daripada pemimpin itu kan gitu. Jadi kita anggap secara umum, alhamdulillah ya baik, ya lancar, berjalan kondusif. Yang kita khawatirkan tadinya partisipasi masyarakat tidak terlalu besar karena musim pandemi, tapi ya cukup di atas 60%, di atas 50% itu sudah bagus. partisipasi. Semoga saja, ya kita berharap, memang kita tidak tahu apakah itu akan menimbulkan kluster baru atau tidak untuk COVID-19 ini, tapi kalau kita lihat khususnya di tempat TPS saya memilih itu semua protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik gitu. Jadi kita masuk disiapkan untuk cuci tangan, kemudian kita dikasih hand sanitizer, kemudian dikasih sarung tangan untuk kita nyoblos, bahkan kita dianjurkan untuk membawa alat coblos sendiri atau pulpen sendiri. Nah setelah itu kita juga dipersilakan untuk cuci tangan. Ya mudah-mudahan dan tidak berkerumun. Nah alhamdulillah gitu, karena jamnya memang juga sudah dibagi, ya terus ya ternyata memang lebih nyaman gitu. Hikmahnya dari pandemi ini banyak sekali gitu. Jadi ketika ini semuanya petugas juga tidak terlalu lelah nampaknya ya, semuanya tertib. Ya memang kita tahu bahwa pil walkot atau pilgub atau pemilihan kabupaten kota ini ya hanya satu lembar surat. Kalau di Bandar Lampung hanya satu lembar. Iya. Tapi kalau yang ada pemilihan gubernur, sekaligus bupati atau wali kota, ini kan ada dua lembar ya. Dan 2 kali penghitungan. Iya. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar secara umum. Kembali lagi kita harapkan siapa yang terpilih, walaupun ini baru berdasarkan hitung cepat, quick count, tapi umumnya gitu 70% sampai 80% itu sudah mendekati kebenaran. Apalagi kalau kita lihat selisihnya yang sudah jaraknya itu sudah kira-kira di atas 10%, 20% itu ya hampir sangat dipastikan. Iya, tapi kalau selisihnya hanya 2%, 3%, bisa saja kemungkinan terjadi seperti di Kalimantan kalau tidak salah. Pak Denny Indrayana itu sebelumnya dinyatakan kalah berdasarkan quick count. Ternyata KPU entah kenapa kok sudah cepat berhitung menang. Nah, karena memang selisihnya itu mungkin sementara dari saya, dan alhamdulillah secara umum pelaksananya berjalan dengan cukup baik, khususnya apalagi di Bandar Lampung. Itu mungkin pendapat sementara saya. Ya. Selanjutnya masyarakat mewakili masyarakat awam. Kita awam semua. Nah, gimana? Ya, menambahkan Mas Yogi tadi, kalau gitu kita kasih apresiasi ya KPU. KPU ya. Ya KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada protokol kesehatan, pengaturan waktu yang diatur sehingga orang tidak harus menunggu lama dan tidak berkerumun. Mudah-mudahan nggak ada korban lagi kayak yang pemilihan kemarin. Iya. Kalau dulu banyak betul kan korban meninggal dan lain-lain. Ya itu aja, mungkin selamat buat KPU. Ya karena waktu pilpres itu kan ada begitu banyak, ada presiden, ada DPD, ada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota. Nah itu kalau dilaksanakan serentak seperti itu dengan sistem proporsional terbuka itu ya memang rentan. Artinya orang harus kerja dari pagi jam 7 pagi sampai jam 7 pagi besoknya Bapak lebih kan ada yang belum bisa selesai karena pembuat undang-undang waktu itu kurang terpikir kan. Itu bisa dilaksanakan kalau sistemnya itu sistem distrik murni. Jadi satu dapil satu calon. Jadi bukannya satu dapil satu kursi. Nah itu mungkin. Nah kalau di kita ini kan proporsional terbuka, sistem bukan distrik. Jadi satu dapil itu ada 8 legislatif. Sehingga setiap partai mencalonkan 10 calon kali 20 partai, berarti kan ada 200 calon dalam satu dapil. Dan itu semua harus dihitung. Ya seharusnya dalam satu dapil misalnya satu calon ya. Jadi partai itu hanya mencalonkan 1 orang. Jadi kalau ada 20 partai cuma 20 orang yang muncul, bukan 200 orang. Ya, jadi kembali lagi ke pilkada kemarin itu, pelaksanaan kalau menurut Mas Yogi gimana? Misalnya menyangkut ya kalau selama ini isu di kita itu kan
masalah intimidasi, masalah money politik, masalah ketidaknetralan ASN dan aparat, kemudian penggunaan itu kan yang biasa menjadi isu utamanya money politik. Nah, gimana kira-kira kalau menurut Mas Yogi? Sepengetahuan saya ya, artinya dalam pelaksanaan khususnya Pilwalkot di Bandar Lampung ini benar-benar berjalan nampaknya tenang senyap, tidak seperti hiruk pikuk ketika pemilihan legislatif kemarin. Kencang benar terdengar isu soal money politik. Tapi ini ya alhamdulillah nampaknya kok malah tidak terdengar gitu. Kalau kemarin sampai di sekitar kita itu suara itu muncul gitu loh, tapi terakhir ini kok tidak gitu. Nah, ini sebuah kemajuan ya yang patut kita apresiasi gitu. Memang mungkin ada unsur ketelitian, kehati-hatian daripada semua peserta gitu. Jadi khawatir saling bermain, semua akhirnya mengajukan inisiatif bahwa disosialisasikan tentang artinya jangan money politik gitu. Nah, itu melalui WhatsApp juga dikirimkan bahwa kalau sanksinya siapa yang bermoney politik itu akan ada sanksinya, segala macam. Itu juga membuat masyarakat khawatir, terutama justru calon gitu. Nah, itu uniknya di Bandar Lampung ini kan ada satu sisi mungkin hal yang positif, tapi ada sisi yang merugikan bagi penantang baru lah. Nah, kalau yang maaf ngomong Ibu Eva 03 ini kan istilahnya seperti incumbent lah gitu, karena Pak Hermannya sudah berbuat, kemudian program-programnya yang sudah dibuat oleh Pak Herman cukup baik gitu kan, dan itu bukan cuma program tapi sudah diimplementasikan gitu, sudah dirasakan oleh masyarakat gitu, sehingga kandidat lain gitu ingin membuat program itu sendiri ya bingung juga gitu, apalagi kira-kira yang harus dibuat program ini gitu. Kalau memang sebelumnya misalnya program Pak Herman itu hanya baru sekedar program tapi belum diimplementasikan, mungkin bisa menjadi celah bagi kandidat lain kan gitu. Tapi ketika ini sudah diterapkan oleh Pak Herman, ya rasanya agak kesulitan. Nah, ya mohon maaf, ini sebenarnya Ibu Eva 03 ini cara apapun siap. Dia mau lurus model seperti yang kemarin ini, ya siap ya, karena sudah berbuat sebelumnya kan, artinya melalui Pak Herman sudah berbuat, sudah menyentuh ke masyarakat gitu. Nah, yang lain ini baru mau mulai, kesempatannya tadi karena musim pandemi seperti ini itu sulit mengumpulkan massa di satu tempat, juga bukan hal yang mudah, dibatasi 30 orang kemudian segala macam. Jadi justru seperti mematikan langkah gitu ya, jadi seperti mematikan langkah kandidat-kandidat yang baru mau muncul gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi kita lihat ya, kita bersyukur bahwa pelaksanaan ini insya Allah sepertinya bersih lah dari hal-hal money politik. Sepengetahuan saya gitu. Kalau lain dengan legislatif kemarin yang di kanan kiri kita tuh kencang banget soal money politik itu. Ada kerugian yang cukup besar. Iya. Kepala ada tetangga nanti dia tunggu sampai jam 1 malam nggak ada. Karena kan dia bukan sampai jam 1 nggak dapat sama. Saya juga iseng-iseng, artinya testing the water lah, test case. Kita mendekati, ini saya sudah dapat formulir untuk pemilihan. Siapa nih kita pilih? Nah, kita tanya kepada orang-orang yang biasa katakanlah menjadi bagian dari tim calon. Nggak ada respon, tidak ada respon, artinya memang money politik itu relatif sangat minim untuk pilkada sekarang. Ya bisa jadi kesadaran dari calon gitu ya, artinya untuk tidak hanya melakukan money politik dan lain-lain. Bisa jadi juga ya, politiknya nggak perlu lagi kalau udah pasti menang, udah pasti kalah. Ngapain saya keluar ini tidak terlepas dari strategi Pak Herman juga, saya rasa. Artinya dia jauh-jauh hari dia sudah di speaker di mana-mana, di lampu merah itu, kemudian di spanduk-spanduk, di banner-banner di setiap gang, awas money politik, laporkan bila terjadi. Ya. Tapi kalau sebagian masyarakat masih ada yang mau gitu. Ya, masyarakat umumnya ya nunggu saja gitu. Masyarakat ini kan sifatnya seperti ini. Kalau dia ngasih, dia sudah punya pilihan si A misalnya.
kalaupun ada yang ngasih si B, si C ngasih, ya mungkin ya tetap dia terima soal milih yang dilihatkan apa gitu. Semua diambil gitu. Dan sampai sekarang dia nunggu gitu. Ya walaupun ya dengan berbagai dalih lah, berbagai dalih bahwa ya saya nggak minta kok orang kasih ya kita terima, rezeki masa harus ditolak kan bicara seperti itu. Satu poin Banyak dia pilih semua. itu satu poin menyangkut money politik. Nah, kemudian satu lagi isu yang biasa muncul adalah netralitas aparat, Iya. baik itu ASN maupun kepolisian misalnya atau tentara gitu. Nah, kalau menurut Mas Yogi gimana menyangkut netralitas? Ya kembali lagi ya sepengetahuan saya ya artinya tidak ada lagi yang saya dengar gitu intimidasi yang artinya mereka sampai aparat di bawah berbuat sampai termasuk TPS yang mungkin di dalamnya ada RT yang juga sepertinya dia terbebani dengan harus memenangkan kandidat tertentu. Ini nampaknya kok tidak gitu loh, nampaknya tidak mungkin ya saling ya karena kan semua ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya ketika misalnya dengan transparansi sekarang ini kalau seandainya ASN itu ada ketidakberpihakan, orang bisa merekam dengan HP, kemudian bisa melaporkan segala macam. Dan sanksi mulai ditegakkan. Sanksi mulai Kan di ditegakkan. beberapa pemilihan kan ketika dia tidak netral, yang diturunkan pangkat, ada demikian. Iya, itu jadi itulah mulai. Ya mungkin yang paling berat itu yang dikhawatirkan justru sanksi dari masyarakat sih ya, karena itu kalau masuk ke media sosial itu dapat benar penyebarannya dan mereka malu juga gitu sebagai aparat gitu. Ya sempat sih beberapa kali memang terjadi ada seperti penghalangan, penghambatan gitu ya, tapi masih dalam batas-batas yang masih bisa tolerir lah gitu ya. Masih terus semakin hari semakin ya berkurang, bahkan ada hal yang orang yang kandidat yang mencoba mengangkat hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang itu ada dampak positif dan negatifnya. Ketika misalnya orang yang mengangkat itu justru yang muncul di sana kesan arogansinya, kesan emosionalnya, justru menjadi penilaian bagi orang gitu. Jadi sebenarnya maksudnya ingin mengangkat permasalahan bahwa ada ketidaknetralan segala macam gitu di satu sisi, tapi sisi lain juga bisa menampilkan orang ini kok ternyata emosional juga. Itu yang justru merugikan bagi kandidat itu sendiri. Itu. Ya mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi pemilihan-pemilihan kita. Ini muncul istilahnya tadi ada pemimpin-pemimpin milenial ya. Milenial. Kita berharap kemudian satu lagi yang saya merasa senang dan bersyukur, ini politik identitas dan isu-isu primordialisme itu relatif sudah tidak laku dan tidak mengemuka. Ya, kita melihat misalnya di Bandar Lampung itu kan tidak ada kampanye misalnya masalah gender, jangan memilih pemimpin perempuan misalnya, kan itu relatif tidak ada. Kemudian masalah suku juga tidak ada, gitu kan. Bahkan Bu Eva itu dari Minang ya, Sumatera Barat. Sedangkan di sini mayoritas itu kan katakanlah berlatar belakang suku Jawa, kemudian Lampung, kemudian Palembang, gitu kan, Sumsel, Jaseng, tapi malah yang bersuku Minang. Dan saya menilainya itu sebagai satu kemajuan. Bahkan di Sulawesi Utara kalau tidak salah. Sulawesi Utara itu kan mayoritas kan Kristen Katolik, tapi yang terpilih malah yang Konghucu. Dia beragama Konghucu, kemudian dari suku Tionghoa. Nah gitu. Jadi ya terlihat masyarakat kita ini sudah semakin dewasa. Termasuk di daerah saya di Muara Kuang. Di Muara Kuang itu kan incumbent itu kan berasal dari daerah Muara Kuang. Ya, dia dari daerah Muara Kuang, tapi di Marga Serumpun itu dia cuma menang di satu kecamatan. Itu pun unggul tipis. Menang tipis. Padahal itu kampung tempat dia lahir gitu kan. Kecamatan Rambang Kuang itu kampung tempat dia lahir, tapi dia cuma menang tipis. Nah, di daerah pecahan yang artinya tadinya dia satu marga di Muara Kuang sendiri dan di Lubuk Keliat itu dia malah kalah total lah. Kalah. Jadi itu kalah. Jadi terlihat ini bahwa masyarakat itu sudah tidak lagi mengedepankan isu-isu primordial seperti suku, daerah, gender, agama, tetapi dia betul-betul mulai melihat kepada sosok
yang mungkin track record juga. Track record, Ya kalau di Muara Kuang itu orang bukan melihat track record calon sih, dia melihat track record bapaknya. Bapaknya dua periode itu. Dua periode. Sebenarnya juga memang begini, tidak ada permasalahan seperti hanya politik apa istilahnya bukan soal dinasti itu. Dia kembali artinya kepada ya kandidat itu sendiri gitu, dia berkualitas atau tidak gitu ya. Jadi kalaupun misalnya termasuk kita menjadi presiden, mau ngangkat menteri siapapun juga gitu kan, ya mau saudaranya yang diangkat sih no problem gitu. Yang paling utama itu kan soal apa ya, kompetensi dia, kapabilitas dia gitu, yang paling pokok seperti itu. Mungkin karena anaknya bapaknya dulu orang politik yang selalu berbicara soal politik di rumahnya, anaknya juga mengikuti secara tidak langsung mungkin, dan akhirnya ya terbiasa terpola dengan pendidikan politik, sehingga anak pemusik justru jadi pemusik. Jadi kalau anak politisi terus jadi politisi, wajar saja gitu ya. Tapi tetap artinya kematangan jiwa seseorang itu perlu. Jadi ya walaupun matang itu bukan pengertiannya dari faktor usia, kalau udah tua baru pantas, tidak juga, karena banyak yang muda ya. Kita dengar juga banyak yang umur tadi berapa 28 tahun udah bisa terpilih jadi bupati. Ya dia mudah-mudahan ya, dia harus bisa menyesuaikan ya, cepat menyesuaikan agar ya dia siapa dia, posisinya di mana gitu. Ya harus belajar juga soal seperti itu. Jadi kalau pelaksanaan pilkada barusan ini, kalau misalnya kita kasih nilai skala 1 sampai 10, Mas Yogi kasih nilai berapa? Ya 7 lah. 7 ya. Ya walaupun tadi dikatakan begitu bahwa ada juga sih kita dengar selentingan soal gender gitu ya. Sempat juga ada yang bicara pokoknya jangan yang perempuan. Ada juga itu. Tapi ternyata nggak laku. Tapi tidak laku ya. Tidak mayoritas. Internal mereka. Jadi kita lihat ya ketika dimulainya kompetisi ini, ya memang 03 ini, Bu Eva ini, Usul Bandar Lampung ini tinggi. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu sempat juga agak turun gitu ya. Trendingnya turun terus gitu. Nah, ini yang lain mulai naik gitu. Tapi entah kenapa justru di minggu-minggu terakhir itu ya, kalau dulu ada minggu tenang lah istilahnya, ini juga saya nggak ngerti ini minggu tenangnya kapan, karena gambar itu juga nggak turun, ada hari baru turun gambar. Pada saat-saat seperti itu gitu ya, saya bicara dengan orang lain gitu, saya juga jujur saja tadinya agak ragu kemana gimana gitu ya, mau siapa gitu. Tapi ketika bertemu teman terus dia bilang udah ini begini. Kemudian kita olah pikiran, kita merenung gitu, akhirnya ya sudah hari itu kita mantapkan udah gitu ya. Iya. Dengan segala konsekuensi. Akhirnya mayoritas pilihannya tetap kepada penerusnya Pak Herman. Pak Herman. Iya. Artinya penerus yang paling mungkin akan bisa melakukan apa yang programnya. Dan alhamdulillah 57%-an lah ya. Ini menarik. Saya ingin bicara masalah sosok Yusuf Kohar. Iya. Yusuf Kohar ini kan sebetulnya bagian dari pemerintahan yang walaupun kita melihat bahwa 2 periode Pak Herman itu kan tidak pernah cocok dengan wakilnya. Nah kemudian nampaknya Yusuf Kohar dengan Ibu Eva ini kan jauh, artinya benar-benar selisihnya jauh betul gitu ya. Hanya 21%. 21 dengan 58. Berarti kan ada spare 30-an persen. Iya. Nah kira-kira apa itu fenomenanya? Padahal Pak Yusuf Kohar ini kan bagian dari, oke lah kalau misalnya mereka kan tadinya sama-sama seiring sejalan seiring sejalan ya, kalaupun misalnya Bu Eva menang ya seharusnya kan tidak terlalu jomplang begitu. Kenapa kira-kira? Ya kalau menurut saya gini, karena posisi wali kota itu kan posisi yang sebenarnya tidak punya tugas khusus atau jadi tidak punya job yang bisa dia unggulkan. Segala yang dia lakukan, program-program yang ada ini orang tahu bahwa itu adalah program wali kota, bukan program wakil wali kota. Ini yang problem kan gitu. Dan memang wakil wali kota itu memang tidak punya pekerjaan yang khusus. Artinya kalau misalnya di pemerintahan itu sendiri misalnya mengatur kita mau berbagi tugas, misalnya untuk eksternal adalah wali kota, terus yang internal adalah wakil wali kota, tidak seperti itu, karena di pemerintahan itu sendiri ada pejabat yang membawa mereka semua, yaitu sekdanya gitu. Dan justru
Pak wakil wali kota ini memang tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk dia mengaktualisasikan dirinya. Ya sebetulnya wakil itu di mana-mana seperti itu. Iya. Bahkan di Amerika itu kan ada adigium. Kalau katanya kamu itu tidak mau diketahui oleh halayak banyak, gitu kan. Pertama kamu pergi jauh, sejauh-jauh mungkin. Nah, yang kedua supaya kamu tidak diketahui orang juga, jadi wakil presiden. Ya, dengan jadi wakil presiden kan selalu tersimpan, selalu tersembunyi, gitu kan. Kayak wakil presiden kita sekarang ya. Wakil presiden. Memang kepemimpinan Seperti itu memang tidak boleh. job description-nya Ya. seperti itu ya. Jadi, Wakil itu kan sifatnya membantu. Iya. Ya. melaksanakan tugas-tugas presiden atau tugas-tugas kepala daerah yang tidak bisa dilaksanakan oleh kepala daerah gitu, dan ada delegasinya gitu. Ketika ada delegasi. Nah itu, jadi ketika tidak punya delegasi, Ya. saya cukup mengenal Pak Yusuf Kohar ketika saya masih di pemerintahan, bekerja sama dengan beliau luar biasa. Beliau untuk artinya kedekatan bergaul dengan sesama kita gitu, tidak ada jarak gitu ya, artinya ya tidak ada merasa bahwa dia waktu itu sebagai ketua Pindo segala macam, saya hanya sebagai staf di pemerintahan. Dia baik, kerjasama sampai kita tengah malam mengadakan satu kegiatan gitu, kita ajak beliau turun ke aman sampai tengah Ya, dia malam. tipe pekerja juga. Tipe pekerja, Tipe pekerja. orang yang bekerja. Pak Yusuf Kohar. Nah, ini kan kita ini 2 periode kepemimpinan Pak Herman ini Iya. kan kita dipertontonkan bahwa antara wali kota dan wakil itu relatif tidak kompak. Iya. Nah, ini prediksinya Ibu Eva dengan Pak Dedi ini gimana? Kira-kira macam gitu. Ya itu, sebenarnya bisa saja, artinya hampir di mana-mana, hampir terjadi gesekan-gesekan lah gitu ya, artinya antara wakil dengan kepalanya gitu. Ya tinggal nanti kepentingannya apa gitu. Kalau seandainya memang dia juga punya kepentingan juga ke depannya akan tampil sendiri menjadi pesaing, ya bisa hal itu terjadi. Ya, tapi Kalau melihat sosok Pak Dedi ini, kalau lihatnya dia sebagai birokrat ini, saya juga belum mengenal jauh, tapi ya dia hanya tipe yang artinya melaksanakan apa yang memang menjadi tugas dia saja gitu. dia pensiunan dari Pemda Kota. Ya, dari Pemda Kota juga sebagai apa ya? Bukan sekdanya Pak itu. Jadi Asistennya kali ya. kalau tidak salah apa kepala itu ya, salah satu pimpinan juga dia di Pemda itu. Ya, tipikalnya seperti itu. Ya, mungkin pengalaman itu juga Pak Herman mengambil wakil untuk Ibu Eva ini. Bukan politisi. Bukan politisi juga. Bukan orang yang memimpin partai. Sehingga insya Allah program-program yang akan dia laksanakan itu tidak ada resistensi lah gitu. Pokoknya bisa mulus itu yang diharapkan. Tapi Tidak mungkin belum ada yang untuk maju ke depan. betul. Dan memang berat. Posisi kan peluangnya pasti ada. Iya. Dan memang berat kalau seandainya Ibu Eva ini konsisten artinya dengan, ya jujur saja ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan Pak Herman ini rata-rata itu dia dinilai bagus sih hasil dari kepemimpinan beliau selama 10 tahun itu. Nah, kalau Ibu Eva juga bisa konsisten menerapkan program-program Pak Herman, ya Pak Herman tidak bakal juga lepas tangan beliau ini. Pasti juga akan mendampingi, bahkan mungkin ketika mungkin Ibu Eva mengambil kebijakan juga akan memberikan masukan kalau ini ternyata bakal berdampak. Kalau Ibu Eva bisa seperti itu, artinya lebih bijak, gitu, mau juga mendengar terutama dari masukan Pak Herman sebagai orang yang punya pengalaman, ya insya Allah dia akan artinya tetap gitu ke 5 tahun ke depan ini bicara bukan ramalan sih, ini hanya perkiraan saja, mendahului Tuhan juga nggak berani kita kan gitu. Tapi kalau konsisten seperti itu, ya kandidat lain juga akan sulit gitu, ya akan sulit gitu. Ya, nah ini sebetulnya kita ini mau masuk pembicaraan sesi kedua kan pasca pilkada ini. Ya memang kalau yang tadi itu disampaikan tentang dinasti politik gitu ya. Kalau dia contoh misalnya kalau anak dia menyanyi, anaknya boleh menyanyi. Tapi kalau di politik itu agak berbeda, mungkin sistem. Jadi nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk maju pilkada, artinya untuk maju jadi calon bupati, calon gubernur, mungkin dengan biaya tinggi, harus dengan perang partai dan lain-lain. Resikonya juga tinggi. Artinya dengan sistem yang ada seperti ini itu kan mengurangi kesempatan orang yang sebetulnya punya potensi. Sebetulnya dulu sudah ada undang-undangnya yang mengatur, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur tidak boleh kroni terdekat, istri, anak, menantu
Ya mungkin itu bisa saja ketika itu nggak enggak bagus. undang-undangnya Undang-undangnya bisa saja nggak bagus, tapi dengan cara lain misalnya nggak boleh partai itu misalnya lebih dari 20%. Kalau syaratnya 20%, dia cukup aja 20%. Ketika dua partai itu sudah 20%, nggak boleh ada partai lain. Calonnya harus lebih banyak, jangan dua, gitu kan. Kalau dari partai ya bisa satu kan, dia bisa lawan kota kosong, gitu kan. Gitu kan. Ya. Kalau ada aturan, kalau ada sistem yang mengatur tentang adanya pembatasan masalah persentase untuk mencalonkan, ya bukan jumlah bisa mencalonkan, dicalonkan juga dibatasi. Enggak. Menyangkut masalah politik dinasti yang kau angkat tadi itu. Dulu itu sudah ada undang-undangnya untuk mencegah terjadi politik dinasti. Dalam artian kalau dia lagi incumbent, pada periode berikutnya istrinya, anaknya, menantunya dan sebagainya tidak boleh langsung nyalon. Misalnya Pak Herman udah 2 periode, Bu Eva itu tidak boleh, harus ada jeda minimal satu atau 2 periode. Nah ternyata itu kan di judicial review, di judicial review dan dimenangkan. Tidak boleh membuat aturan membatasi hak orang. Ya, jadi ya seperti yang Mas Yogi bilang tadi, bahwa politik dinasti itu tidak selalu negatif, kan? Tetapi tetap kembali kepada individu daripada. Karena sistem kita memungkinkan untuk itu. Ya kalau misalnya artinya orang itu dikasih kesempatan sama, gitu kan. Artinya kalau kita maju tidak harus berbiaya tinggi, gitu kan. Ya mungkin banyak calon. Bayangin kalau misalnya mereka secara finansial punya mampu, dia akan semua ambil partai-partai yang bisa nyalonkan. Ya maksudnya dibatasi juga, partai itu nggak boleh lebih dari sekian persen dari partai. Sehingga bisa mendukung banyak kandidat. Banyak calon, jadi kita paksa partai yang lain itu memunculkan. Jangan mendukung, misalnya satu kandidat didukung sampai 60%, ada 70%. Sebetulnya itu yang bagus juga. Kayak di Solo gitu kan, hanya PKS sendiri yang nggak mendukung Gibran. Nah mestinya ada aturan Gibran itu nggak boleh seluruh partai yang mendukung. Ya sebetulnya bisa disiasati sih, karena sekarang ini sudah terbuka peluang untuk calon independen. Nah belum ada, sampai sekarang ini belum ada calon independen yang didukung partai yang nggak bisa ngusung. Nah mestinya nanti ada calon independen, misalnya katakanlah seperti di Solo, PKS tidak bisa ngusung kan karena kursinya kurang. Ada calon independen yang didukung oleh PKS, gitu kan. Jadi PKS itu idealnya dia mencari kandidat yang mau independen dan dia yang backup. Ya kalau partai yang sudah punya infrastruktur sampai ke ranting, bahkan anak ranting, itu untuk mengumpulkan KTP dukungan itu sebetulnya agak mudah. Nanti kalau tanpa ada itu ya, artinya tanpa ada dukungan seperti itu memang sulit. Seperti kandidat wali kota Bandar Lampung sendiri kan beberapa orang yang melalui independen kan gugur ya, kalau tidak salah 2 ya malah ya. Siapa ya? Pak Nuryono. Siger TV. Terus kemarin ini juga ada 2 yang dari Firmansyah sama Ivan ya. Dia tidak bisa melengkapi kekurangan dari persyaratan dukungan. Jadi memang itu kerja cukup berat sih, independen itu cukup berat kalau dia tidak punya jaringan ke bawah. Betul. Dia percayakan orang apa saja, ternyata ya double. Bahkan ya tadi itu dia pakai orang, artinya asal-asal aja KTP orang seolah-olah yang betul, ketika diproses ternyata dia tidak tahu menahu gitu. Dia akan berhadapan sama orang-orang partai juga kalau misalnya dia menang. Ya itu risikonya kalau maju independen seperti itu, tapi ya tergantung. Ya, tapi kalau sudah menang semua akhirnya kita hitung kalah, kalau udah menang semuanya jadi teman. Akan mendekat. Oke, ini kita masuk ke pasca ya. Ya selama itu di Bandar Lampung ya, selama kepemimpinan Pak Herman ini memang terasa bahwa ada geliat pembangunan, ada sedikit perubahan gitu kan. Ya bukannya kita mau dibandingkan dengan wali-wali kota sebelumnya. Memang terlihat kinerja Pak Herman HR ini ada dampaknya. Walaupun kontroversial juga ya. Walaupun banyak kontroversial juga. Ya, untuk satu kota di Bandar Lampung ini, ya dia belum bisa dimasukkan sebagai satu kota ideal atau kota dunia. Ya terus terang kota kita ini kan masih acak adut, gitu kan. Artinya bukanlah satu kota yang sangat nyaman. Nyaman ditinggali, ramah anak, ramah pejalan kaki, ramah lingkungan, itu masih jauh dari harapan itu. Kalau dibandingkan dengan kota-kota kelas dunia, ya Bandar Lampung ini kan katakanlah belum ada apa-apa. Pertama kita lihat dari misalnya sistem drainase, sistem pengelolaan sampah, sistem jaringan listrik, jaringan telkom.
Kadang-kadang kita melihat yang telepon, yang provider internet itu dalam satu titik itu bisa 8. Aku pernah ada hitung ada sampai 12 tiang di satu titik. Iya. Padahal untuk menghubungkan satu kapal Iya. satu kapal yang sama. Jadi itu berantakan. Iya. Kesannya nggak rapi. Nggak rapi. Belum lagi kalau kita melihat misalnya kabel listrik, kabel telkom, kabel telepon, kabel internet, betul-betul laut-lautan. Iya. Belum lagi kita bicara masalah drainase. Iya. Belum lagi kita bicara masalah air bersih. Iya. Belum lagi kita Sampah. kenyamanan bertransportasi, Iya. sepeda motor, Iya. angkutan umum, kan masih jauh lah dari Dari- satu kota yang Yang dianggap disebut ideal. nyaman, ya. Ada bagian banjir, gitu. Banjir. Macet masih. Air bersih, nanti air bersih itu kan setiap orang kan ngebor Masing-masing. sumur, Hmm. masing-masing. Nanti kalau udah musim kemarau itu kan adu dalam. Iya. Siapa yang ngebor paling dalam, ada yang 60 meter, 70 meter, 80 meter. Itu kan sebetulnya kan bahaya untuk kelangsungan kehidupan kota ke depan. Iya. Masalah air Seperti di Jakarta halnya ya, misalnya semua rumah punya sumur bor airnya bermasalah, perombasan air laut itu masuk sampai ke. perombasan air laut dan pengurangan air baku gitu. Iya. Iya. Ya karena air itu kan untuk kota yang benar itu otoritas air itu jangan setiap rumah. Iya. Otoritas air itu hanya boleh satu. Kalau di kita ini PDAM. Iya. Dialah yang hanya boleh buat sumur, misalnya kan ngebor sumur, menyalurkan air, ngambil air. Nah, tapi karena tidak ada kemampuan, pemerintah nggak bisa menahan orang bikin sumur Iya. bor gitu kan. Karena apalagi air itu kan kebutuhan pokok Air dalam kehidupan. adalah kebutuhan pokok. Iya. Nah ini kita bincang-bincang tentang harapan ya. Iya. Public dulu, operator. Kota kita ke depan. Ya, ya mungkin ya memang kita perlu belajar juga dari negara-negara atau kota-kota yang sudah maju di dunia ya. Karena untuk mengadop gitu program-program apa yang bisa diterapkan di kota kita Bandar Lampung tercinta ini gitu. Karena memang itu juga tidak bisa serta-merta program yang di sana baik gitu, belum tentu juga bisa diterapkan di di sini juga baik dan berhasil. Karena ada sinergisitas itu antara masyarakatnya segala macam. Kalau di luar itu negara maju itu kan mungkin buang sampah udah bisa ditertibkan, buang sampah yang organik, yang non organik gitu, sudah bisa. Bahkan sampai rumah-rumah masing-masing itu sudah menyiapkan tempat sampah sudah dikelola dari rumah. Iya, sehingga pemerintah sendiri artinya ketika dia mengambil sampah organik, nanti pembuangannya juga sudah ada yang bisa didaur ulang, ada yang memang dibuang seperti itu. Jadi memang dia harus dipelajari benar, walaupun mungkin dia melalui internet juga bisa kita coba mulai searching gitu ya, bisa gitu ya. Mungkin itu yang perlu lah, artinya kita harus lebih maju, artinya dari menciptakan kota Bandar Lampung ini yang nyaman untuk ditinggali gitu, nyaman untuk ya berwisata juga mungkin kan masuk seperti itu gitu kan. Padahal wisata Lampung ini kan luar biasa, masih sangat banyak daerah-daerah yang potensial yang harus ditingkatkan lagi ya. Cuman mungkin melalui proses. Nah itu yang harus tapi proses juga jangan menunggu nanti, tapi ada pola ya. Kalau kita menunggu kesadaran masyarakat ini harus dibangun. Kalau menurut Mas Yogi, apa sih prioritas pembangunan atau prioritas program yang mesti dilakukan oleh Ibu Eva ke depannya? Iya, sebenarnya ya mental daripada kita semua dulu gitu yang perlu dibangun gitu ya. Rasa memilikinya kota ini gitu ya. Kedekatan artinya tadi dengan keramahan seorang pemimpin kepada masyarakatnya itu akan membangunkan sebuah kecintaan gitu ya. Kecintaan akhirnya dengan pemimpinnya, kecintaan dengan daerahnya. Jadi dengan cinta itu dia punya kepedulian yang lebih gitu terhadap kota kita ini, rasa memilikinya lebih, sehingga karena dia sudah memiliki rasa kepemilikan lebih, dia akan menjaga kota ini, nggak buang sampah sembarangan. Ketika pemerintah membuat peraturan pembuangan sampah begini, dia ikut gitu loh. Nah, kalau itu bisa diciptakan, jadi membangun karakter kita, kecintaan kita kepada daerah, ya insya Allah program-program yang akan dilakukan itu ya akan berjalan. Tapi tanpa itu sulit, gitu. Apalagi misalnya gue dulu nggak dukung Ibu Eva gitu, bodoh-bodoh amat, ngapain mau harus, nah ini kan repot, bangsa kita nggak boleh seperti itu ya toh. Kalau dalam pemilu kemarin selesai, sudah hasilnya sudah ditetapkan, siapa yang menang ya kita dukung. Kalau seandainya mungkin ada dalam pemilu kembali sedikit lagi, ada hal-hal yang kurang memuaskan, ya ada salurannya, mau digugat, silakan kok, nggak ada. Tapi ketika pemerintah ini sudah artinya dari penegak hukum sudah menyatakan bahwa
ini menang segala macam, ini sudah harus kita dukung. Nah itu ya, rangkullah semua orang-orang yang tadi misalnya memang mendukung, bukan tidak mendukung, kita rangkul untuk kita ajak bersama-sama bagaimana membangun daerah kampung, tapi dengan kecintaan, kemudian menumbuhkan rasa cinta baik kepada pemimpinnya juga kepada kotanya kita. Itu konsepnya seperti itu. Jadi intinya itu ya, artinya pembangunan karakter ya, pembangunan mental dulu, pembangunan mental itu yang utama ya, yang utama. Ya, ada partisipasi aktif. betul. Ya, nah, pembangunan mental itu sendiri ya kalau menurut saya ya mesti tetap juga dengan istilahnya itu cambuk dan wortel. Iya. Artinya kalau yang sudah bagus diberikan reward, kalau yang susah diatur dikasih panis, dikasih pendidikan yang bagus, sanksi. Ya misalnya pembangunan, misalnya dalam hidup bersih ya, dalam warga kota hidup bersih. Nah itu sebetulnya pembangunan mental itu Mas Yogi, pembangunan karakter. Betul. Selama ini tidak pernah ada katakanlah penegakan hukum terhadap aturan-aturan hidup bersih. Orang masih bebas buang sampah sembarangan, orang masih bebas habis puntung rokok, mobil yang berseliweran masih bebas buang sampah dari mobilnya gitu kan. Nah selama ini kan tidak ada istilahnya, padahal aturannya kan sudah ada. Kalau kamu buang sampah sembarangan, kalau bisa kena hukum, bisa kena denda, bisa apa. Tapi untuk law enforcement-nya kan tidak ada penegakan hukum. Jadi itu Pol PP itu kan nggak pernah menjaga begitu. Nah, makanya kalau itu misalnya Pol PP kan ada banyak, ya taruh aja di kelurahan-kelurahan di mana-mana supaya dia paling mengawasi. Rumah-rumah yang tidak mengelola sampah dikasih punishment, rumah-rumah yang mengelola sampah dikasih reward, gitu kan? Gitu. Nah, jadi itu salah satu. Kemudian ya itu tadi kita ini kan kecenderungannya itu membangun kan cuma di tengah-tengah. Membangun di pemerataan di gang-gang, di pelosok-pelosok, kemudian di pinggiran-pinggiran kota. Itu kan kalau kita masuk jalan-jalan di gang gitu kan, apalagi sekarang musim hujan kan, kayaknya parah, air genang dan sebagainya gitu. Nah jadi aku sepakat sih dengan Mas Yogi bahwa yang diutamakan itu dulu adalah pembangunan karakternya, pembangunan mental. Sebenarnya saja gini, mental pemerintah memang berat, misalnya kalau kita bicara seperti ini gampang, tapi dalam penerapannya berat. Contohnya saja pedagang di pasar, kalau kita lihat, kenapa sih terjadi kemacetan di pasar Senen misalnya? Kalau kita lihat, badan jalan itu dipakai oleh pedagang itu bisa dimonitor. Kalau itu mau ditertibkan oleh polisi, pamong praja segala macam, akan berdampak secara politis nanti akan berdampak secara politis. Besok nggak boleh. Tapi padahal bisa loh. Sebenarnya di pasar tengah itu kan luar biasa. Pasar tengah, saya pernah dicoba handphone gitu. Karena terlalu banyak orang di gang-gangan di jalan itu kan berdagang. Ada pedagang-pedagang di jalan itu. Dan awal pemerintahan Pak itu kan dia sempat tertibkan, sempat bersih kan itu parkir sudah mulai enak. Dan waktu itu dia tertibkan nggak ada gejolak. Kayaknya dia pindahkan ke bawah ada solusinya, semua seperti itu. Kemudian juga jeleknya kita gini, kita sebagai konsumen itu juga gitu, sangat malas gitu. Kalau misalnya sudah dibuatkan pasar, kemudian pedagang itu ditempatkan di dalam gitu, tidak mengganggu di jalan. Orang kita ini suka malas belanja masuk ke pasar. Yang pengennya itu dia dari mobil kan bisa gitu. Ada karakter seperti ini kan juga harus perbaiki gitu. Tapi insya Allah ya, artinya kita lihat kota besar ya. Parkir orang parkir di bambu-bambu jalan itu kan sangat ini jalan protokol. Misalnya jalan Kartini, jalan Teguh Umar, Pada Antasari kan orang itu nggak boleh mestinya parkir di bambu jalan. Dia harus masuk ke pantauan toko atau Pemda membuat tempat parkir yang jadi memang saya berpikir gini, harusnya pemerintah mungkin buat peraturan bahwa setiap bangunan gitu, pertokoan atau perkantoran diwajibkan dia bangun basement, yaitu atau parkir yang di atas gitu, untuk parkir gitu, sehingga ini tidak menjadi sebuah permasalahan gitu. Justru sebenarnya misalnya kalau seperti mal-mal yang ada dengan adanya parkir seperti itu, dia akan pengunjung juga nyaman kan karena parkirnya gitu. Atau pemerintah dia bisa bikin lahan parking lot ya. Kalau di kota internasional itu parking lot. Misalnya di sepanjang jalan Antasari. Nah, mestinya dia harus siapkan misalnya ada 1 hektar atau setengah hektar lahan khusus siapa yang mau ada urusan di jalan Antasari, parkirnya di situ. Udahnya dia jalan gitu kan.
Nah, dibuatkan juga trotoar Trotoar nyaman, trotoar jalannya bagus gitu kan. Kita ini susah juga orang kita ini maunya yang apa ya sih? Makanya solusinya tadi Sudah ada tuh ya jembatan penyeberangan, Mas, tapi kalau misalnya juga susah, yang sudah usia juga berat memang kecuali terus kan gitu. Nah, jadi memang mungkin solusinya karena yang tadi kita menyesuaikan dengan kebiasaan kita lah. Oh, yang budaya enggak. Yang sebenarnya yang simpel tadi. Jadi kalau dibuatkan parkir itu memang ideal gitu, tapi tidak idealis tapi tidak realistis. Jauh gitu, malas jalannya. Ini pemerintah juga ada memiliki jalan. Maka kalau itu diwajibkan bahwa setiap bangunan itu memiliki basement tempat parkir sendiri, itu akan lebih efektif. Dan justru itu juga bisa menambah pemasukan buat mereka. Gitu. Itu yang ya coba harus ya, kita terapkan step by step. Jadi kita rangkul masyarakat semua. Saya pikir dari dulu Lampung ini potensial sekali, daerahnya sangat-sangat luar biasa untuk berkembang ya, karena dia ya kalau istilahnya Pak Buk dulu itu kan dia sebagai mulut naga ya kan gitu. Jadi Pulau Jawa itu sebenarnya luar biasa kalau kita ingin mengembangkan atau daerah pabrik di sini segala macam itu atau menjadi lumbung ternak seperti saya dulu pernah untuk provinsi Lampung. Untuk provinsi Lampung karena ya konsumsi. Kalau di Bandar Lampung sendiri, kalau menurut Mas Yogi, apa Mas Yogi masalah yang paling krusial? Masalah yang paling krusial yang harus segera ditata atau diselesaikan oleh kepemimpinan Bu Eva ke depan? Iya, sebenarnya ya tadi ya mungkin masalah ya ini agak repot juga soal ya tenaga kerjaan juga ya memang semua yang rata-rata gitu. Ya bagaimana kita bisa menarik investor untuk berinvestasi di Lampung. Cuman memang ya karena tempat di Bandar Lampung itu agak lahannya sendiri mungkin bukan kawasan untuk industri juga kan gitu, ada problem ya. Cuman ya sebenarnya pemerintah gini yang saya lihat juga birokrat juga perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya gitu, termasuk tadi soal mentalnya gitu ya. Ya dengan artinya birokrat yang bagus yang bisa melayani masyarakat dengan baik ya, tadi itu menumbuhkan kecintaan sehingga masyarakat juga mau berpartisipasi gitu. Jadi berpikirnya jangka panjang. Kebetulan juga karena ini sebagai daerah kalau ukur ya Bandar Lampung untuk selampung ini gitu loh. Jadi kalau kepemerintahannya pegawainya bagus semua itu akan menjadi pemicu untuk daerah lain gitu loh. Ini yang perlu. Nah, dari situ juga sih muncul pemikiran misalnya gini. Mereka yang sudah lebih tahu, mereka sudah punya master plan-nya Bandar Lampung mau diapakan seperti apa gitu loh. Nah kalau pegawai-pegawai atau ASN ini dari pemerintahan ini memang benar-benar ingin memajukan Bandar Lampung gitu, rasa memilikinya besar, masyarakat saja merasa memilikinya cukup besar, harusnya orang pemerintahan juga begitu kan. Nah sehingga dia mengolah pemikirannya untuk bagaimana memajukan Bandar Lampung gitu loh. Itu membuat program-program yang bukan saja menyentuh masyarakat gitu ya, dia bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga mengangkat nama baik ke pemerintahan gitu. Itu yang harus program itu yang harus dibuat gitu ya. Jadi sebenarnya enak ya dengan adanya program pemerintah bantuan dana desa, dana kelurahan yang sudah digulirkan oleh pemerintah ya, walaupun kalau di kota nggak terlalu besar sekitar 300-an juta, tapi itu sebenarnya sudah menjadi modal juga untuk setiap kelurahan bisa membangun kelurahan itu sendiri. Nah ini poin yang ingin saya angkat sebenarnya, Mas Yogi ya. Kebetulan saya ini ada buku tentang laporan keuangan dari sebuah kota di Kanada. Ketika waktu itu ini menyangkut politik anggaran. Nah, politik anggaran kita di Bandar Lampung ini tidak jelas ya, kalau bukannya tidak jelas, paling tidak masyarakat tidak tahu anggaran penggunaan anggaran APBD Bandar Lampung. Ya setahu saya APBD kita ini kan sekitar 2 triliun ya kalau salah. Di Kota Bandar Lampung itu 1 tahun. Nah, kemudian pendapatan asli daerahnya mungkin seperempatnya sekitar 500 miliar. Ini masih sisanya adalah dari bantuan pusat dan lain-lain. Nah, kalau saya perhatikan 2 periode kepemimpinan Pak Herman HM ini, politik anggarannya itu lebih kepada pembangunan fisik, pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, seperti misalnya flyover, kemudian kantor pemerintahan, kemudian yang lain-lain gitu kan.
tahunnya. Nah, saya ingin sekedar membandingkan. Membandingkan ada satu kota ini Memberikan gambaran. memberikan gambaran ya. Ini kota internasional ini Mas Yogi. Ini kota internasional yang gitu. Jadi mereka punya anggaran, ini kota kecil. Penduduknya cuma 10.000. Anggarannya sekitar 200 miliar setahun. Penduduk 10.000, anggarannya 200 miliar rupiah. Kayaknya itu ngapa-ngapain juga enak. Iya, tapi bukan soal besaran anggaran yang saya perhatikan, tetapi alokasi anggaran. Dia anggaran yang dia gunakan untuk pemerintahan itu cuma 13%. Jadi dari 210 miliar itu hanya 13% untuk pemerintahan. Gaji pegawai, renovasi dan sebagainya. Biaya apa namanya untuk bayar listrik segala macam di pemerintahan itu ya. Hanya 13%. 13%. Jadi kalau kita lebih kurang 30 miliar ya. Kalau di Bandar Lampung ya, Karena di bos rupiahnya. Iya. Hanya 30 miliar yang dipakai untuk pemerintah. Yang lainnya untuk biaya operasional pemerintahan. Nah, yang lainnya yang paling besar itu 21% untuk transportasi. Oh, jadi masyarakat Untuk jalan, untuk apa gitu. 21% itu porsi yang paling besar. Gitu. Nah, kemudian porsi yang terbesar kedua itu untuk police protection. Anggaran untuk polisi. Ya kalau di sana itu kan polisi itu milik daerah. Iya. Bukan pusat ya. Bukannya pusat. Nah, kalau kita ini mungkin anggaran untuk polisi Pamong Praja. Iya. Untuk Pol PP. Jadi Pol PP dia mengambil 22%. Pol PP dengan segala kebutuhannya. Nah, jadi ini lebih besar dari biaya pemerintahan. Biaya pemerintahan 13%. Sedangkan biaya untuk police protection, menyangkut keamanan, menyangkut itu, dia 22%. Nah, kemudian untuk api, fire protection, jadi untuk kebakaran ya, itu dia ngambil cukup besar 8%. Maksudnya kebakaran itu gimana? Kalau kita untuk membiayai damkar lah kira-kira. Karena di sana rumah-rumah itu semuanya terhubung ke fire department. Jadi kalau misalnya ada asap di rumah, asap di rumah, terus ada alarm langsung ke pemadam kebakaran, fire department. Dia akan datang dengan perlengkapannya. Nah, kemudian untuk lingkungan itu dia ambil kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu yang untuk sampah gitu ya, untuk pencegahan. Bukan untuk biaya orang-orang sakit itu seperti yang bukan pengobatan gratis segala macam. Itu ada sendiri. Ada itu namanya public health. Public health. Public health. Kesehatan publik. Dia kecil cuma 6%. Karena itu di situ ditangani oleh pemerintah provinsi. Dia hanya suplemen aja. Kemudian untuk pengembangan lingkungan dia ngambil 5%. Kemudian untuk taman, kemudian rekreasi, budaya dan pendidikan kecil juga 9%. Ya karena pendidikan di sana kan dihandle oleh pemerintah provinsi dan pemerintah federal. Nah, jadi di sini kan terlihat bahwa kota ini memberikan prioritas anggaran untuk yang dia anggap penting. Ya misalnya masalah kepolisian, kemudian masalah yang nomor 2 terbesar transportasi itu sama dengan anggaran kepolisian. Nah, jadi dia anggarannya sudah besar, alokasinya juga dia alokasikan kepada hal-hal yang dianggap prioritas. Nah, kita bicara masalah Bandar Lampung. Kita ini kan anggarannya itu kan ada 2 triliun. Ya 2 triliun itu mungkin sudah termasuk gaji pegawai. Ada yang paling besar di situ, gaji pegawai, belanja pegawai. Itu yang mungkin lemahnya sistem pemerintahan kita itu. Besarlah biaya operasionalnya daripada biaya investasinya. Nah, jadi dengan belanja modal yang memang sudah kecil ini, kalau menurut Mas Yogi itu apa sih mestinya prioritas? Karena kan prioritas pembangunan mental. Nah, anggaran itu dialokasikan kemana kira-kira? Itu ya tadi paling tidak ke peningkatan kemampuan dan pengetahuan dari birokrat, kemudian
pendidikan pelatihan seperti itu termasuk juga kepada masyarakat. Ya. Itu ya antara lain itu gitu kan. Kemudian ya mereka sebenarnya sudah punya sih sebenarnya master plan. Nggak tahu ya cara menatanya seperti apa gitu. Saya juga belum pernah mempelajari apa sih sebenarnya prioritas karena mungkin melalui apa ya, musrenbang. Ya ternyata musrenbang itu bingung juga ya, seperti hanya kita di LTM sendiri mengadakan musrenbang kelurahan segala macam. Ketika kita juga dimintai apa masukan untuk pembangunan kelurahan kita juga bingung kadang-kadang apa ya apa ya gitu. Paling sering dalam sarana permainan tidak ada gitu. Padahal apa namanya artinya sebenarnya sudah dimulai gitu. Sudah dimulai kita untuk mengajak masyarakat itu terlibat partisipasi aktif gitu loh. Ya dengan cara seperti itu juga. Dan pemerintah juga nggak bisa disalahkan ya. Tadi itu kita coba tawarkan di kelurahan. Ternyata ya masukan-masukannya itu juga nggak signifikan gitu. Di tingkat kecamatan juga seperti itu gitu. Akhirnya ya berjalan hanya program-programnya tetap top down itu tadi gitu ya. Nggak tahu ini kekeliruannya di mana. Jadi justru saya malah bertanya Bung Eko di mana kekeliruannya kira-kira. Gitu. Kalau saya bertanya ke orang awam. Gimana Pak? Kalau jadi wali kota apa yang mesti prioritas pekerjaan? Betul ya lagi Mas Yogi tadi. Jadi yang pertama kan itu adalah pembangunan karakter dan mental, budaya hidup bersih, gitu. Nah, mengajak masyarakat awam kayak saya, gitu ya. Nggak bisa disosialisasi itu, nggak bisa dikampanye aja. Itu harus langsung kepada apa yang mau dikerjakan. Misalnya di rumah kita latihan mengolah sampah. Pemerintah siapkan ada beberapa jenis sampah yang akan dipisah. Sampah kering, sampah basah, sampah baru. Atau kalau misalnya belum sampai satu rumah, itu tempat sampahnya mesti dibuat banyak. Kalau sekarang ini kan tempat-tempat rumah sampah itu dia aja menjalani terlalu jauh, ya kan? Kalau misalnya di komplek itu nggak diambil oleh petugas itu bisa bangunnya kemana-mana. Nah mungkin jadi apa yang mau dilakukan oleh pemerintah itu bersamaan dengan kenyataannya. Sampahnya dengan himbauan, nggak bisa dengan himbauan, nggak bisa kampanye hidup bersih dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau mau bersih harus buang sampah di tempatnya, buangkan tempat sampahnya. Kalau mau bersih misalnya karet-karetnya harus bersih. Dianggarkan aja satu kelurahan satu RT itu berapa, atau dikasih tanggung jawab RT kan ada honornya kan gitu ya. Kasih aja tanggung jawab gitu kan, untuk bertanggung jawab dengan beberapa gorong-gorong, beberapa saluran air gitu kan. Ya RT sendiri sudah bisa melibatkan masyarakat di sana gitu kan. Ya itu mungkin seperti itulah awal melihat, tapi saya diajak di masyarakat aja gitu kan. Ya sama, saya begini ya. Kalau saya punya perhatian, kita ini pemerintah itu sering membangun, tapi tidak kayak gitu. Tidak melawan, sangat lemah. Terusnya sangat lemah. Ya, makanya jangan seperti di ini alokasi anggaran 21% untuk transportasi itu. Jadi kalau di sana itu selain membangun, mereka itu merawat. Jadi dinas PU-nya itu keliling kontrol yang mana ada berlubang mana dikerjakan. Jadi kan aspal itu bukan yang bukan seperti kita. Harus ada proyeknya dulu. Jadi sudah khusus ya, artinya sudah ada alokasi yang pertama itu jelas untuk. Sudah jelas. Jadi kan ada dana ini anggaran. Tugasmu adalah meriksa gang-gang, jalan-jalan kabupaten, gorong-gorong semua. Nah, kalau ada masalah, jangan nunggu lubangnya itu dalam, bisa ditanami pohon pisang, baru dilakukan pembangunan. Nah, itu kan bedanya. Makanya saya itu Mas ya, karena kita sudah tahu gimana bagusnya orang menata kota, mengelola kota. Kalau kita datang ke Bandar Lampung tuh melihat orang ngelola sampah tuh horor rasanya. Apalagi melihat mobil sampah. Melihat mobil sampah, melihat mobil sampah itu horor betul. Bahkan mobil sampah itu benar-benar dari generasi orang itu mobil sampah yang kenal kota bocor itu sebenarnya dan itu sampahnya tumpuk besar. Sambil dia jalan tumpah. Ini bukan untuk sampah, tapi bukan sampah. Nah, makanya untuk ukuran kota sebagai kota dunia, Bandar Lampung itu kalau kata saya relatif belum ada apa-apa. Ya, saya sempat ke Palembang ya waktu masih wali kotanya Edi Santana. Waktu wali kotanya Edi Santana itu Palembang itu hampir seluruh penduduk punya air bersih dari PAP. Sebenarnya bersih itu bukannya
bukannya cuma di pusat-pusat kota atau di kota-kota kota sampai ke merata sampai ke pelosok-pelosok. Gang-gang kecil, rumah-rumah di pemukiman perkampungan tuh ikut bersih. Ya kalau dulu ya waktu itu, sekarang kan kita jarang ke Palembang gitu kan. Nah makanya waktu itu dia berani mengatakan bahwa Palembang ini kota internasional. Kota internasional itu kan bukannya cuma ada bukan itu sebetulnya. Kalau menurut PBB itu kota internasional itu kota yang paling enak ditinggali. Orang misalnya tidak terlalu khawatir parkir mobil, tidak terlalu khawatir naruh sendal di teras gitu kan, tidak terlalu khawatir parkir motor gitu kan. Nah itu kota, itu sebetulnya esensi kan Dari kota-kota modern, kota internasional itu. Nah mestinya kalau menurut saya ya program 2FA ke depan itu gimana Bandar Lampung itu dibuat jadi kota internasional yang sangat nyaman huni. Dan satu lagi mas, masalah kita ini pertumbuhan penduduknya kota kita ini luar biasa, masih sangat tinggi. Kalau kita tinggal di Bandar Lampung itu sekitar tahun 90-an, kayaknya kota itu enak ya, nyaman gitu kan, macet nggak ada gitu kan, kemudian relatif enak lah gitu. Kalau sekarang rasanya kota itu kan sudah macet di atas sudah semakin itu. karena begitu dari sebanyak penduduknya itu ya begitu ya. Iya, pertumbuhan penduduknya itu hampir tidak terkendali. Memang ini gini ya, memang perlu artinya masukan mungkin dari stakeholder menampung yang memang tidak mudah juga untuk diterapkan karena kita pada saat itu kita tahu kita punya program yang bagus, implementasi itu yang tidak mudah gitu karena kita juga harus ada timbal dari respon dari masyarakat seperti apa Dari masyarakatnya. ya kalau ya tadi itu contoh soalnya kita sudah dicoba ya termasuk aja kita juga punya andil pendirian juga gitu ketika dicoba musrah kelurahan gitu apa masukan kita belum bisa punya konsep yang padahal itu ada nyata di lingkungan kita gitu loh jadi dari kita sendiri belum terbiasa mungkin belum terbiasa belum jadi akhirnya top down juga mestinya kalau dia top down itu ya mesti seperti Singapura itu jadi mesti ada pemimpin yang sedikit agak tangan besi gitu kan pemimpin yang sedikit agak tangan besi kejam tapi mendidik gitu kan dia sudah punya konsep yang punya konsep yang panjang contoh kamu kena denda 5 juta, kamu mau kena denda 5 juta, penjara 3 bulan, atau kamu kerja sosial, kamu bersihin semua tempat-tempat umum, kamu cabutin, gitu kan, ya kalau nggak kamu masuk penjara, ya kasih milik kerja sosial, nah memang dia sedikit bertangan besi, tapi hasilnya kan ketahuan. Ya dulu Lee Kuan Yew itu ketika dia baru-baru menerapkan itu, kan rakyat Singapura kan pada protes semua. Oh kamu tidak memikirkan kami, kata rakyat. Iya, tidak memikirkan kami. Lee Kuan Yew bilang saya memang tidak memikirkan kamu, tetapi saya ini memikirkan anakmu, memikirkan cucu. Nah sekarang sudah terasa kan, orang tuh takut jangan sampai pemerintahan Singapura itu lari dari pelannya Lee Kuan Yew. Karena Lee Kuan Yew sudah terbukti membawa negara yang miskin, air aja harus beli. Ya Singapura itu kalau dibandingkan dengan Indonesia yang memang tidak ada apa-apanya kan. Indonesia lebih parah. Dari Singapura, Malaysia, orang Malaysia ke Indonesia tahun 70-an itu kita ejek lah. Kayak orang dari UD masuk ke kota gitu kan. Nah sekarang kita sudah mulai Indo. Ya mereka bilang kita Indo. Ya sekarang ini aja terakhir inilah kita relatif mulai agak berbangga lah dengan kemajuan yang dibuat selama kepemimpinan Pak Jokowi ini. Iya. Mungkin jadi memang ya kita coba nanti kita percayakan ya lebih baik lagi memang mungkin itu butuh proses seperti yang diidamkan gitu. Nggak tahu nih polanya kalau kita lihat secara konseptual itu kayaknya sudah banyak juga yang lumayan bagus gitu loh kabarnya. Iya. Cuman dalam penerapannya gitu yang masih kurang. Kadang-kadang juga diri kita lebih ya kita lihat secara umum hampir di mana-mana saja. Maksudnya seperti di Lampung kok lebih mengutamakan untuk disiplinnya gitu loh. Untuk bangunannya yang mewah segala macam. Tapi bukan bagaimana keramahan, profesional pegawainya gitu yang
artinya pelayanannya seperti apa, enggak seperti itu gitu loh. Jadi bangun bahkan dulu setiap kantor bangun gapura, siber, sebenarnya apa sih esensinya sebenarnya untuk apa kan gitu. Ya, salah satu ciri kota ramah orang, dia banyak memberi jalan udara. Nah, pada Lampung ini trotoarnya gede banget. Gede banget, jalan sekelas jalan Panglima Polim, sekelas jalan BU, sekelas jalan Purnawirawan, ada trotoar. Bahkan yang harusnya untuk apa namanya dorong itu dari jalan itu kan saat ini lebih banyak kendaraan daripada jalan kaki kan gitu. Jadi landasan kendaraan ya susah, orang berjalan kaki aja susah. Belum lagi bicara masalah angkutan umum kan, orang nggak nyaman lah sekarang di angkutan umum. Naik angkot atau bus, karena kan gojek gitu kan. Ada Soalnya memang di dalamnya juga kita lihat seperti itu. Pemerintah Bandar Lampung dan akhir-akhir ini kan juga tidak lagi memperpanjang izin trayek untuk kendaraan angkot gitu ya. Memang ya pertimbangannya kenapa gitu, mungkin masih ada substitusinya mas. Ya harus ada seperti itu juga ya, mobil bus itu gitu kan. Pemerintah itu jangan membiarkan orang terus-menerus beli kendaraan pribadi. Sebenarnya memang kendaraan seperti angkot sendiri juga kalau untuk Bandar Lampung itu apa ya, tidak menguntungkan pengusaha angkot di Bandar Lampung, malah dengan di Jakarta gitu ya. Di Jakarta mobil udah bodoh 10 tahun aja udah nggak layak aja, kadang yang paling mahal itu izin trayek ini justru gitu, daripada mobilnya mungkin udah harganya berapa gitu. Tapi kalau di Bandar Lampung enggak gitu, jadi memang ya masih bisa lebih tadi disiapkan mungkin untuk pemerintah menyiapkan bis, cuma juga ternyata juga nggak jarang juga kan kita sempat juga mencoba menerapkan itu, entah di mana problemanya sehingga mobil itu dijual kan ke daerah lain. Ujung-ujungnya orang tetap kembali saja ke kendaraan pribadi gitu. Bagaimana kita naik gojek, kita naik gokar. Di Jakarta ya sudah nggak tahu juga ya, dengan sarana yang seperti apa namanya bus-bus yang sudah disiapkan pemerintah juga ya belum juga signifikan mengurangi kemacetan ya gitu. Memang problem juga sih itu, memang apa memang jumlah penduduknya yang sudah memang berlebih banget sehingga mungkin antisipasinya ini kan agak sulit gitu. Ya, dan dalam itu justru angkot sudah makin hilang gitu, justru orang mulai ke jasa online itu, angkutan online itu yang justru agak lebih hidup, walaupun ya makin lama mungkin makin namanya persaingan ya akan tidak menguntungkan juga gitu buat pemiliknya. Tuh ya mungkin itu bincang kita malam ini, kita berharap ya itu nanti siapapun yang terpilih ya tetap artinya kita harapkan dia amanah, kemudian dia lebih ramah gitu, bisa merangkul semua warga baik yang dukung maupun yang tidak mendukung. Semua ini warganya juga kan gitu. Tujuannya sama ketika ketika itu terbangun rasa apa namanya kebersamaan, itu kan sebuah model kekuatan untuk kita memajukan daerah kita. Itu nanti bisa disambung-sambungkan juga nih soal apa namanya program-program dari kota lain. Gitu. Pada dasarnya kita siap juga sih ya untuk berkontribusi. Kita ingin sih berkontribusi terhadap kemajuan kota kita ya, karena kita tinggal di sini. Pada kita tahu ke depan Bandar Lampung ini akan mengalami permasalahan yang luar biasa kompleks nanti. Tantangan. Kalau tidak istilahnya dimulai dari masalah banjir, masalah macet, masalah air bersih, masalah kebakaran, kemudian masalah pelayanan publik, kesehatan. Ya ke depan itu jangan sampai kita itu orang yang punya duit pergi dari Bandar Lampung, nyari duit karena sudah tidak nyaman, dia nyari duit di Bandar Lampung karena Bandar Lampung sudah tidak menjanjikan, pergi. Kalau zaman dulu, kalau di bawah tahun 90-an, orang kapan tugas di Bandar Lampung selalu kepengen, aku mau pensiun di sini, aku mau tetap di sini gitu kan. Banyak sekali orang dari berbagai tempat kalau sudah datang ke Bandar Lampung. Umum rata-rata senang bertempat di sini. Karena ke Jakarta dekat, kotanya enak, nggak terlalu besar, bukan kota kecil juga, fasilitasnya lengkap. Nah, tapi kalau problema-problema yang ada ini tidak segera diatasi, selesaikan, diurus satu-satu oleh masyarakat dan pemerintah utamanya, ya udah itu tadi. Bandar Lampung orang cuma cari duit aja, nggak banyak dapat duit,
pindah ke tempat lain, pindah ke Bukit Tinggi, pindah ke Bali, pindah ke Bogor, dari tempat yang lebih nyaman. Nah, nanti lama-lama Labuan Bajo, gitu kan, ke Bangka, gitu. Orang sudah berpikir seperti itu. Ya mungkin itu adalah closing statement-nya ya. Closing statement-nya kita harapkan nanti yang terpilih ini bisa membuat kota kita ini lebih nyaman jadi kota internasional. ya, walaupun dia melalui proses akhir Orang awam apa? Membuat prioritas untuk pembangunan kota. Iya. Artinya mengatasi masalah-masalah yang disampaikan tadi, masalah pembukuan penduduk misalnya, dan itu harus banyak disosialisasikan ke masyarakat. Artinya masyarakat harus tahu ketika kebijakan ini diambil maka hasilnya begini, ketika harus ini ditegakkan hasilnya akan begini. Jadi ada rasa kesadaran muncul dari masyarakat juga, sehingga pemerintah tidak akan mengalami tantangan yang berat kalau mereka artinya melibatkan terutama masyarakat Di situ. Ya, saya pikir begitulah Pemangku kepentingan. Oke, jadi terima kasih waktunya sudah menyiapkan, dikasih makanan juga. Jangan lupa subscribe. Jadi besok bisa lagi bukan untuk orang Marakuang ya, ada teman-teman Lampung boleh. untuk orang-orang kuat selamat. Itu berpikirnya kemudian muda. Ya, terus kesadaran berpolitik gitu. Tidak ada figur apa yang terjadi semua. Selamat kepada pemimpin baru di Indonesia, Mawardi Yahya. Yang selamat aja, bukan harap aja nanti kejadian bisa terjadi lagi, dan sebenarnya bisa jadi lagi. Itu harapannya tak harus. Ini main-main aja ya. Oke, saya ini terima kasih ya, bincang-bincang kita ini hangat sekali gitu ya. Tadi kan kita juga lagi bantuan banyak Mas Yogi dan juga orang awam gitu. Terima kasih banyak buat saudara teman-teman sekalian di mana berada. Demikian bincang kita hari ini dengan dua isu yang kita bahas tentang pilkada, baik itu pilkadanya sebelumnya dan pasca pilkadanya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini kita paling tidak mendapatkan wawasan atau gambaran tentang ya sedikitnya tentang berpolitik ya, tentang dunia politik ya, khususnya di Bandar Lampung. Ya, saksikan tayangan yang lainnya yang akan lebih baik lagi, tentunya tetap di channel Makuang. Sekali lagi, pesan sponsor, terus channel Makuang, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat malam. Jangan lupa subscribe.